Nah, ikatnya orang Jawa dulu bentuknya kain seperti ini ya. Kain seperti ini, kain segi 4, ukurannya 105 cm kali 105 cm. Nah, cara penggunaannya dilipat menjadi segitiga ya, dilipat menjadi segitiga, terus diwiru yang bagus ya, terus baru dipakai. Ini seperti yang saya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala usahanya ya, dan diberkahi setiap langkah hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan sharing atau berbagi informasi mengenai asal usul blangkon ya. Blangkon sendiri, kalau kita mencari sumber literasi itu sangatlah minim ya, sangatlah minim informasi mengenai asal usul blangkon ya. Sejauh yang saya ketahui dari mencari referensi yang ada ya, setidaknya ada beberapa teori yang mendasari asal mula blangkon ya. Teori yang pertama yaitu masyarakat Jawa pada zaman Aji Saka ya. Kita ketahui bersama bahwa dalam cerita masyarakat Jawa terkenal dengan tokoh yang bernama Aji Saka ya. Ini sekitar abad ke-8, sekitar tahun 78 Masehi di Kerajaan Medang Kamulan ya. Nah, asal mula blangkon sendiri menurut teori ini, kalau kita melihat tokoh dari Aji Saka sendiri ya, itu menggunakan ikat kepala seperti halnya imamah ya, sorban seperti itu ya. Nah, dalam cerita tersebut Prabu Dewata Cengkar ingin menyantap dagingnya Aji Saka, dan Aji Saka mengajukan syarat sebelum Aji Saka dimakan. Aji Saka meminta luas tanah seluas ikat kepala yang dipakainya. Nah, itulah salah satu teori bahwa orang Jawa zaman dahulu sudah menggunakan ikat atau udeng ya. Terus teori yang kedua, ini berawal dari para pendakwah, dari para wali, nanti akhirnya menjadi Wali Songo itu ya, datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan berupa sorban seperti itu ya. Nah, karena pengaruh dari para tokoh penyebar agama Islam tersebut, maka banyak rakyat-rakyat Jawa yang menyontoh ya, banyak menggunakan ikat atau udeng di kepalanya. Karena kalau kita lihat bentuknya sendiri ya, udengnya orang Jawa atau ikatnya orang Jawa itu hampir menyerupai dengan imamah atau sorbannya para
pendakwah Islam. Nah, kalau kita lihat gambaran dari Wali Songo sendiri ya, itu mayoritas menggunakan sorban ya, yang diiket-iketan. Nah, orang Jawa sendiri akhirnya menyontoh dan terbentuklah ikat kepala seperti ini ya. Terus berawal dari dua teori tersebut, akhirnya timbul lagi suatu teori, yaitu pada zaman Ki Ageng Giring ya. Pada zaman Ki Ageng Giring ini merupakan sesepuh leluhur kerajaan Mataram ya, Mataram Islam. Karena pada zaman dahulu penggunaan ikat itu agak ribet ya. Ini soalnya pemakaiannya juga ribet ya. Maka dicetuskan dalam bentuk yang siap pakai, yaitu kalau dalam bahasa sekarang disebut blangkon ya. Nah, ikatnya orang Jawa dulu bentuknya kain seperti ini ya. Kain seperti ini, kain segi 4, ukurannya 105 cm kali 105 cm. Nah, cara penggunaannya dilipat menjadi segitiga ya, dilipat menjadi segitiga, terus diwiru yang bagus ya, terus baru dipakai. Ini seperti yang saya pakai ini juga sama, ukurannya 105 kali 105 cm ya. Karena penggunaan ikat agak rumit, maka Ki Ageng Giring mencetuskan untuk dibuatkan penutup kepala yang siap jadi. Akhirnya terbentuklah ikat yang siap pakai yang dinamakan blangkon ya. Ini blangkon. Terus ada teori lagi yang kedua, karena pada zaman penjajahan Belanda ekonomi Indonesia lagi krisis ya, sedangkan harga kain itu lebih mahal. Dan untuk pembuatan blangkon sendiri ini lebih minim kain ya, maka dibuatkan blangkon seperti ini ya. Lanjut ke blangkon ya. Blangkon sendiri sesuai tadi teori yang bersumber dari Ki Ageng Giring ya. Dulu blangkon Mataram masih sama, tapi ada dua jenis ya, Mataraman sama Senopaten. Kalau Mataraman seperti ini, bedanya hanya di apa ini namanya, sintingan ini ya. Kalau Mataraman ini dijahit, ini sintingan ini ya, seperti sayap ini ya. Tapi kalau Senopaten masih ininya dilepas. Kalau kita lihat blangkon yang dipakai Pak Raden dalam serial Si Unyil ya, nah itu model Senopaten ya. Kalau ini model Mataraman ya, karena sintingannya ini diikat. Terus awal mulanya dulu blangkon itu sama, bentuknya seperti ini. Nah, setelah adanya perjanjian Giyanti itu tahun 1755 ya, memecah kerajaan Mataram Islam jadi dua, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta ya. Nah, Kasultanan Yogyakarta sendiri melanjutkan seni dan budaya dari Mataram, sedangkan Kasunanan Surakarta memperbarui semua seni dan budaya. Akhirnya dalam hal blangkon pun berbeda setelah perjanjian Giyanti tersebut ya. Bermula dari Pakubuwono III ya, membuat model blangkon gaya Surakarta. Bedanya apa ya Yogyakarta dengan Surakarta?
sebelum kita mengulas ke perbedaan gaya Yogyakarta dan Surakarta, kita bahas dulu model-model awal gaya Mataraman ya. Nah, gaya Mataraman seperti ini modelnya ya. Ini namanya ilat-ilatan. Kalau saat ini blangkon yang menggunakan ilat-ilatan seperti ini identik dengan blangkon Ponorogo, Ponoragan ya. Nah, terus di samping kanan yang dilipat ini namanya wiron. Wiron ini mulai dari 11, 13, 15, dan ada yang mengatakan ya pakemnya yaitu 17. Nah, 17 sendiri ini bagi umat muslim, orang muslim ya, itu menandakan 17 rakaat siang malam ya di sholat ya. Terus yang bagian belakang sendiri ini namanya mondolan ya. Nah, mondolan zaman dahulu ya, ini orang-orang Jawa zaman dahulu kebanyakan rambutnya panjang ya. Nah, untuk menyimpan rambut yang panjang itu akhirnya diikat di belakang. Nah, setelah itu ditutup, maka akan jadi mondolan seperti ini. Nah, mondolan sendiri ini mengandung filosofi bahwa orang Jawa itu pandai menutup aib sendiri maupun orang lainnya. Terus ada yang mengartikan juga dengan adanya mondolan ini kan menjadikan orang yang memakai ini tidak bisa tidur kan, akan mengganjal ya. Ini menandakan orang Jawa tidak gampang terlena, akan selalu ingat kepada Tuhannya ya. Nah, terus ikatan nanti di belakang ini, dari depan ke belakang ya, ini ikatannya menjadi dua ya. Kalau di udeng ini ada ikatan dua ya, itu ada yang mengandung, ada yang mengatakan mengandung filosofi syahadatain ya, dua kalimat syahadat. Jadi agak lucu kiranya orang muslim yang menggunakan blangkon tetapi tidak melakukan sholat 5 waktu ya. Nah itu. Terus setelah adanya perjanjian Giyanti dan di Kasunanan Surakarta melakukan pembaruan dalam seni dan budaya, akhirnya Kasunanan Surakarta mempunyai ciri khas blangkon tersendiri. Bedanya untuk blangkon di Surakarta tidak memakai mondolan ya. Nah, konon katanya dulu orang-orang Surakarta, orang-orang Jawa zaman dulu rambutnya sudah pendek. Jadi blangkon Surakarta, gaya Surakarta sudah tidak memakai mondolan seperti ini. Ini trepes ya. Berhubung ini saya tidak punya contohnya, saya hanya punya contoh yang gaya Yogyakarta ini ya. Terus ada lagi yang perlu saya sharing ya. Di bagian samping kanan kiri ini, di atas telinga ini kan ada warnanya yang sejauh yang saya ketahui ada 3 ya, merah, putih, dan kuning. Merah sendiri ini menandakan prajurit ya, atau pasukan perang ya. Sedangkan untuk putih ini menandakan resi, pandito, atau gawan ya. Sedangkan untuk yang kuning ini menandakan abdi dalam. Ini yang saya pakai ini juga ikat ini ya. Yang saya pakai ini ikat, ini saya lepas ya. Ini juga segi 4 asal mulanya. Ikat sendiri sudah pernah saya bahas di channel ini ya, mengikat hawa nafsu atau udeng biar orang yang memakai gampang mudeng ya. Ya demikian sharing saya mengenai asal usul blangkon. Mungkin bagi dulur-dulur yang lebih paham, lebih mengetahui
tentang sejarah asal-usul Blangkon, monggo saya siap, saya menerima saran dan kritiknya agar bisa menambah wawasan saya. Oke, demikian pembabaran kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya ya. Di sini sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya sharing pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur semua yang telah subscribe, like, komen, sehingga channel ini bisa berkembang sampai saat ini ya. Terus bagi dulur-dulur yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.